warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Amuntai, Prodi Administrasi Publik, kelompok 3 semester 8. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dalam mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Fahri Esos MAP. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 9 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Dengan judul materi memahami pohon keputusan. Halo, nama saya Muhammad Amin, MPM 192106939 sebagai moderator. Nah, selanjutnya Helda, MPM 192106930 sebagai pemateri pertama. Kemudian Muhammad Yusuf, MPM 192107100 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya Nurul Hasanah, MPM 192106947 sebagai pemateri ketiga. Nah, kalau yang ini Nasrullah, MPM 192107101 sebagai pemateri keempat. Selanjutnya Penti Vera, MPM 192106948 sebagai pemateri kelima. Kemudian ada Qurratul Aini, MPM 192106949 sebagai pemateri ke-6. Selanjutnya Rizkia Mahliana Ulfa, MPM 192106953 sebagai pemateri ke-7. Dan yang terakhir Siti Widya, MPM 192106957 sebagai pemateri ke-8. Pertama, konsep pemahaman pohon keputusan. Definisi pohon keputusan. Definisi yang paling sederhana mengenai apa itu pohon keputusan adalah diagram analisis yang dapat membantu pengambilan keputusan ketika menghadapi beberapa opsi dengan cara memproyeksikan hasil yang mungkin terjadi. Pohon tersebut juga mengungkapkan faktor-faktor kemungkinan yang akan mempengaruhi alternatif-alternatif keputusan tersebut, disertai dengan perkiraan hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil keputusan alternatif tersebut. Selanjutnya, manfaat dan kelebihan pohon keputusan. Yang pertama, menghilangkan perhitungan-perhitungan yang tidak dibutuhkan. Sampel yang diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. 2. Daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. 3. Dalam analisis multivariat, dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak, seorang penguji biasanya perlu mengestimasi baik itu distribusi dimensi, tinggi ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Metode pohon keputusan menghindari munculnya permasalahan dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit pada setiap node. Bersifat fleksibel, memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang dipilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain.
dalam not yang sama. Kefleksibelan metode pohon keputusan ini meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan jika dibandingkan ketika menggunakan metode perhitungan satu tahap yang lebih konvensional. Keterbatasan dan kekurangan pohon keputusan. Yang pertama, terjadi tumpang tindih dalam menggunakan kelas-kelas dan kriteria yang digunakan. Dalam jumlah besar, hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Kemudian yang kedua, mengakumulasikan jumlah error dari setiap level dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Kemudian yang ketiga, dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Kemudian yang keempat, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Pohon keputusan. Pada saat pemilihan vendor kantor pusat, perusahaan tempat Doni bekerja memiliki dua pilihan keputusan, yang salah satunya harus dipilih dan dilakukan. Keputusan pertama memilih vendor dengan melakukan pelelangan terbuka, dan keputusan kedua memilih vendor dengan melakukan pelelangan terbatas. Pelelangan terbuka menempuh waktu proses pelelangan 90 hari, dan perusahaan-perusahaan yang mengikuti pelelangan tersebut belum pernah mendaftar sebelumnya. Sementara untuk pelelangan terbatas menempuh waktu proses pelelangan 75 hari, dan perusahaan-perusahaan yang mengikuti pelelangan tersebut pernah mengikuti dan mendaftar sebelumnya. Model pohon keputusan. Yang pertama, classification tree. Tipe pohon keputusan yang pertama diberi nama dengan classification tree. Sesuai dengan namanya, pohon keputusan ini berisi kelompok-kelompok yang menjadi alternatif bagi perusahaan maupun organisasi untuk mengambil langkah dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, langkah pengambilannya dilakukan dengan cara mengeliminasi faktor-faktor yang lebih dahulu gugur atau tidak menjadi opsi bagi pihak perusahaan maupun organisasi. Tipe yang satu ini juga disebut sebagai tipe yes or no. 2. Taxation tree. Tipe pohon keputusan berikutnya adalah taxation tree yang banyak digunakan untuk memprediksi kemungkinan tertentu baik dalam bisnis maupun perkembangan suhu. Berbeda dari pohon keputusan sebelumnya yang cenderung cocok untuk memecahkan masalah terkait kasus-kasus klarifikasi. Pohon keputusan ini digunakan ketika variabel responnya continued atau berlanjut, misalnya seperti harga saham. Bentuk dan komponen pohon keputusan. Bentuk pohon keputusan. 1. Deterministik. Pohon keputusan deterministik merupakan pohon keputusan yang menyajikan suatu masalah di mana setiap alternatif yang memungkinkan hasilnya diketahui dengan pasti. Jika kita dihadapkan pada dua atau lebih alternatif pilihan penting suatu hasil di masa yang akan datang atau profit, maka keputusan yang kita ambil adalah alternatif pilihan yang menghasilkan profit terbesar, karena hal demikian pasti terjadi. Sebaliknya, jika pilihan tersebut merupakan biaya, maka yang kita pilih adalah biaya yang paling minimal. Pohon keputusan deterministik bisa dilakukan melalui satu tahapan ataupun melalui banyak tahapan. Stokastik. Pohon keputusan stokastik merupakan pohon keputusan yang menyajikan suatu masalah di mana setiap alternatifnya dihadapkan adanya banyak kemungkinan memperoleh hasil dan tidak diketahui secara pasti. Kemungkinan terjadinya hasil tersebut dinyatakan dalam probabilitas atau persentase tertentu. Sama halnya dengan pohon keputusan deterministik, pohon keputusan stokastik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu tahapan. Pohon keputusan mempunyai paling sedikit satu titik kemungkinan peristiwa dan mencakup satu pengambilan keputusan. Tahap ganda. Pohon keputusan mempunyai paling sedikit satu titik keputusan dan mencakup berbagai pengambilan keputusan yang berurutan. Komponen pohon keputusan. Pertama ada titik pilihan. Titik pilihan merupakan hasil akhir sebuah keputusan yang diperoleh dari beberapa alternatif dan merupakan suatu pilihan yang terbaik. Yang kedua ada cabang alternatif yang merupakan banyak kemungkinan pilihan jawaban dari suatu persoalan yang berpangkal pada titik pilihan. Pada akhir dari suatu cabang pilihan terdapat nilai atau kemungkinan dari suatu hasil yang diharapkan. Ketiga ada titik hasil. Titik hasil merupakan hasil dari tiap-tiap cabang dalam pohon keputusan. Titik hasil ini ditandai dengan sebuah lingkaran pada tiap-tiap cabang pohon keputusan. Yang keempat ada cabang hasil. Cabang hasil merupakan banyaknya kemungkinan untuk meraih suatu hasil dari titik hasil dan pada tiap-tiap ujung atau alternatif pada nilai kesuksesan. Yang kelima ada kesuksesan.
kesuksesan merupakan sekumpul laba atau benefit atau biaya yang mungkin dihasilkan yang diakibatkan oleh kombinasi suatu keputusan dan suatu keadaan dasar yang acak. Prosedur dan diagram pohon keputusan. Prosedur pohon keputusan pada tahap pertama membentuk sebuah pohon keputusan dengan membentuk atau menggambarkan cabang-cabangnya. Pada tahap pertama ini dari titik pilihan quadrant yaitu mulai dari arah paling kiri atas ke arah kanan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Buat cabang-cabang alternatif atau alternatif branches. Selanjutnya pada akhir tiap cabang alternatif, gambarkan kemungkinan hasil sebagai cabang dari titik hasil. Outcome node dengan membuat lingkaran pada tiap-tiap alternatif dan kemudian membuat cabang-cabang lagi pada suatu kondisi yang berbeda. Pada tahap kedua, membentuk sebuah pohon keputusan dengan menyisipkan daun-daun. Pada langkah kedua ini dimaksudkan untuk menambahkan informasi yang relevan ke dalam pohon keputusan. Adapun pada tahap ini harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan biaya atau laba masing-masing alternatif. Jika alternatif tersebut adalah biaya, maka di depan angka tersebut harus diberi tanda negatif. Selanjutnya, menentukan probabilitas dengan masing-masing kejadian. Nilai probabilitas dapat berubah jika ditemukan informasi tambahan yang relevan. Misalnya saja, setelah melakukan kegiatan survei atau riset pada pasar dan seterusnya. Selanjutnya, menentukan nilai kesuksesan kotor, driver kotor dari hasil masing-masing hasil. Tahap ketiga, memotong cabang keputusan dengan mengumpulkan informasi jika perlu. Tahap ini merupakan tahap akhir dari pohon keputusan. Dalam memotong cabang-cabang yang tidak diperlukan, dibutuhkan adanya informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Sebab, kesalahan dalam memotong cabang karena kesalahan penerimaan informasi akan berakibat fatal dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pada tahap ini harus dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung nilai bersih yang diharapkan pada tiap-tiap titik hasil. Yang kedua, mengubah masing-masing titik hasil dengan nilai bersih yang diharapkan pada cabang-cabangnya. Dan yang terakhir, pada masing-masing titik pilihan, potonglah atau buanglah masing-masing cabang alternatif yang tidak dipakai. Diagram pohon keputusan. Setiap tindakan atau keputusan akan mengakibatkan kejadian yang tidak pasti. Dari kejadian yang tidak pasti, bisa juga diambil tindakan atau keputusan tahap kedua atau alternatif tindakan kedua. Begitu seterusnya. Setiap alternatif tindakan yang telah dipilih bisa mengakibatkan kejadian yang tidak pasti. Diikuti oleh tindakan tahap tertentu, yaitu alternatif tindakan ketiga, keempat, dan seterusnya. Apabila diperhatikan, maka keadaan keputusan yang bagaimanapun kompleksnya, pada dasarnya merupakan suatu kumpulan alternatif tindakan yang akan diikuti oleh kumpulan kejadian yang tidak pasti, yang melingkupi setiap keputusan atau tindakan yang dipilih. Untuk memudahkan penggambaran keadaan keputusan dengan jalan memilih alternatif secara sistematis dan komprehensif atau menyeluruh, perlu digunakan suatu diagram yang pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kronologis tentang kejadian apa yang mungkin terjadi sebagai akibat dari alternatif tindakan atau keputusan. Ialah suatu diagram berupa pohon bercabang-cabang yang menggambarkan hubungan antara alternatif keputusan atau tindakan dengan kejadian-kejadian yang tidak pasti yang melingkupi setiap alternatif dan hasil keputusan yang dipilih. Di dalam diagram pohon keputusan, kita perlu membedakan antara saat dimana kita mengambil keputusan, yaitu saat dimana kita memilih salah satu di antara alternatif-alternatif yang tersedia, dan timbulnya kejadian tidak pasti yang akan menentukan hasil dari alternatif-alternatif tersebut. Diagram ini disebut dengan diagram pohon keputusan. Oleh karena itu, gambarnya menyerupai pohon yang bercabang-cabang. Contoh diagram pohon keputusan. Pada suatu hari, Anda akan pergi ke kantor, tetapi ternyata awan tebal pertanda akan turun hujan. Anda akan memutuskan membawa payung atau tidak. Setiap keputusan atau tindakan menimbulkan dua kemungkinan kejadian yang tidak pasti, yaitu hujan atau tidak hujan, dan mengakibatkan hasil baik yang dapat memuaskan atau mengecewakan. Misalnya, memutuskan membawa payung ternyata hujan, tentu saja keputusan ini tepat dan memuaskan sebab Anda tidak basah kuyup.
Dan sebaliknya, jika kalau tidak hujan, Anda akan repot, bahkan mungkin ditertawai kawan-kawan Anda sebab tidak hujan membawa payung. Sekarang, seandainya Anda memutuskan tidak membawa payung dan ternyata hujan, akibatnya Anda akan basah kuyup dan kecewa. Akan tetapi, seandainya tidak hujan, maka keputusan ini tepat sekali. Nah, itu tadi penjelasan dari teman-teman kami dari anggota kelompok 3 mengenai materi yang kami bawakan. Dapat ditarik kesimpulan, yang pertama, pohon keputusan. Pohon keputusan adalah sebuah analisis yang dapat membantu mengambil keputusan-keputusan yang kita hadapi apabila memiliki beberapa opsi dengan memprediksikan hasil yang kemungkinan terjadi. Yang kedua, kelebihannya. Pertama, menghilangkan prediksi-prediksi yang tidak dibutuhkan. Yang kedua, menganalisis multivariat. Yang ketiga, bersifat fleksibel. Kesimpulan yang ketiga, model pohon keputusan. Yang pertama, classification tree, dan yang kedua adalah regression tree. Selanjutnya, bentuk dan komponen pohon keputusan. Untuk bentuknya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah deterministik, yang kedua adalah stokastik. Nah, untuk komponen-komponennya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah titik pilihan, yang kedua cabang alternatif, yang ketiga adalah titik hasil, yang keempat adalah cabang hasil, yang kelima adalah kesuksesan. Nah, untuk selanjutnya yaitu prosedur dan diagram pohon keputusan. Untuk prosedurnya, yang pertama, membentuk sebuah keputusan dengan membentuk atau menggambarkan cabang-cabangnya. Yang kedua adalah membentuk sebuah keputusan dengan menyisipkan daun-daun. Yang ketiga adalah memotong cabang keputusan dengan mengumpulkan informasi jika itu perlu. Nah, untuk yang terakhir yaitu diagram keputusan. Diagram keputusan ialah suatu diagram berupa pohon yang bercabang-cabang yang menggambarkan hubungan antara alternatif tindakan dengan kejadian-kejadian yang tidak pasti, yang melingkupi setiap hasil keputusan yang akan dipilih nantinya. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami ucapkan minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.